Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah C Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas mengenai beberapa library di Python ya, yang digunakan untuk NLP dan cukup terkenal ya, powerful dan meaningful. Nah, mungkin list ini cukup subjektif ya, karena kan saya bikin ini ya berdasarkan referensi juga ya dari beberapa website juga yang menurut mereka bagus dan juga menurut saya bagus. Tapi teman-teman bisa komen di bawah kalau ada library yang hidden gem untuk NLP. Oke, mungkin langsung ke yang pertama. Nah, jadi yang pertama mungkin sudah banyak dengar teman-teman adalah transformer ya. Jadi transformer sendiri itu adalah suatu breakthrough, karena dulunya kita kalau mau menggunakan NLP biasanya pakai RNN, dimana itu suatu sequential model. Kalau kita pakai RNN, kelemahannya tentu akan ada vanishing gradient atau exploding gradient, yang dimana itu menyebabkan bahwa informasi yang lampau, misalkan kita melakukan mesin translation gitu ya, menerjemahkan bahasa. Jadi kalau kalimatnya panjang, nanti kata-kata yang pertama misalkan ada 200 kata, kata-kata yang 1 sampai misalkan 10 itu translasinya jadi buruk karena itu sekuensial ya. Jadi kata-kata awal cenderung jelek performanya. Nah, karena kita pakai transformer model, nah jadi itu bisa diminimalisir karena ada location yang kita inputkan sebagai data input ya, atau variable x, di mana dia menggunakan nilai-nilai yang diambil dari function sinus dan cosinus. Nah, ini mungkin agak ribet kebayangnya gimana maksudnya. Nah, kalau teman-teman mau lihat lebih rinci, bisa lihat di kolom deskripsi atau mungkin di pojok kanan atau kiri atas ya. Saya tampilkan video saya yang membahas detail mengenai transformer model kayak gitu. Nah, kita langsung aja menuju ke Jupyter Notebook. Ya, ini jadi masih kosong ya Jupyter Notebooknya. Mari kita langsung isi aja. Pertama kita pakai transformer. Kalau teman-teman belum install, bisa install pip install misalkan main key untuk quiet. Karena kalau tidak di main key nanti kalian akan banyak ini ya, lock dari penginstalan itu sendiri. Jadi karena saya sudah ada, jadi nggak akan muncul apa-apa sih. Sudah terinstall gitu aja ya. Kemudian kalau teman-teman mau melihat model-model transformer yang sudah pre-train, itu akan lebih bagus kalau teman-teman bisa explore di huggingface.co ini. Jadi di sini situs yang menyediakan banyak model yang sudah dilatih oleh orang, kemudian diupload, tinggal kita pakai atau fine tune gitu ya. Jadi Hugging Face itu cenderung fokus kepada computer vision ya, dan juga NLP ya, meskipun sekarang sudah berkembang sampai multimodal juga. Tapi di sini banyak ya NLP subtask yang tersedia, misalkan text classification kayak sentiment analysis, kemudian token classification, misalkan table question answering, kita punya tabel, kemudian kita mau infer suatu result ya, atau pengetahuan dari situ, atau question answering kayak ChatGPT dan seterusnya, karena banyak sekali jenis-jenisnya ya. Nah, kalau teman-teman mau ke text classification, kita bisa lihat nih. Kita bisa sorting by trending atau most download atau macam-macam, most like juga bisa. Kalau misalkan saya mau spesifik, saya mau pakai sentiment analysis misalkan, ya kita ke sentiment aja. Nah, di sini sort by trending ya, banyak ya, karena di sini saya pakai CPO lokal, saya harus pakai model yang relatif kecil. Nah, model yang kecil itu biasanya gimana sih? Ya, yang parameternya sedikit. Teman-teman bisa explore ya, masuk ke sini. Salah satu model misalkan di sini ada tulisan 135 parameter. Ini million ya, jadi juta, 135 juta parameter, cukup banyak. Nah, jadi kalau yang lain contohnya ini, wah itu ada Indonesian Bird nih. Yang bikin siapa nih? Kalau yang bikin nonton video ini tolong speak ya. Nah, jadi di sini nggak tertulis ya berapa parameternya. Tapi teman-teman kalau biasanya yang trending ini akan ada ininya juga, papernya juga, kalau teman-teman mau jadikan sebagai reference. Selama itu nggak di archive ya, bukan di situs archive miliknya Cornell University, harusnya dia kredibel. Meskipun begitu, kalau Cornell maksudnya di archive websitenya, archive itu gini ya, preprint ini ya. Jadi kalau misalkan di archive pun sebenarnya nggak apa-apa ya, kalau bukan untuk publish paper, untuk pengetahuan kalian mau baca, gimana sih model itu terbentuk gitu. Oke, kemudian misalkan kita mau coba
sentimen analisis ya. Di sini kita copy aja modelnya. Contohnya ini apa nih? I love this bla 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 bla. Kita masukkan ke sini. Nah, ini pertama akan cukup memakan waktu karena kita harus nge-download modelnya dari si Hugging Face. Nah, ini config JSON-nya. Oh, ini ada error ya. Oh, saya ini belum install PyTorch dan TensorFlow karena ini memang baru ya. Mungkin kita pakai PyTorch aja. Nah, teman-teman, kalau mau install PyTorch juga bisa ke sini, install PyTorch. Nah, sesuaikan aja dengan ini kalian, hardware kalian. Misalkan saya pakai Mac ya. Ya pakai Mac, kalau Windows ya Windows gitu. Mac pakai pip install bukan Conda. Kemudian pakai Python, saya nggak punya apa namanya nih, VGA. Jadi saya copy ini aja. Saya nggak perlu Torch Vision dan Torch Audio. Copy. Oh ya, di sini main key aja ya. Saya nggak suka kalau ada lognya terlalu banyak. Oke, ini udah terinstall ya. Jadi kita coba lagi. Nah, oh ada error lagi apa nih? Kita coba run ulang. Ya, ini jadi kita nginstal dulu ya, kayak save tensornya, kemudian weight-nya, dan seterusnya. Tadi kenapa saya failed ya, padahal kita sudah install Torch, PyTorch ya, karena kita perlu ini dulu, apa namanya, restart kernelnya. Kayak kita baru dapat modul baru, sebelum di unboxing harus dibersihkan dulu lah ya. Jadi kita restart kernelnya. Nah, ini udah selesai. Apa namanya, hasilnya positif ya. Kata-kata ini, I love this movie and I would watch it again. Coba kita lagi pakai kata-kata yang lain. Misalkan ini tentang apa ya? Tentang student ya. Oh, student ini bukan tentang student ya, tapi ini distill bird. Jadi model distill dari neural network itu ada model teacher dan model student. Artinya bird itu kan salah satu jenis transformer dan dia itu sangat besar, parameternya banyak, modelnya heavy. Jadi kalau diinstal itu kadang di CPU nggak kuat, bahkan kernelnya bisa mati. Makanya kita kayak bikin mininya, versi mininya. Kayak Anaconda kan ada mini Conda gitu kan. Nah, ini kalau library juga ada bird. Kemudian untuk yang versi kecilnya yaitu distill bird atau biasa disebut juga sebagai distill bird student kayak gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita coba kata-kata yang lain. I like the pizza that you give to me yesterday. Kita coba, ini harusnya positif ya. Ya, ini positif juga labelnya. Coba kalau kita pakai model yang sentimen yang negatif. I had to ride in Nike to Florida. Ya, ini negatif ya, karena ada kata-kata hate, ini strong sekali sih. Oke, itu model yang pertama. Nanti kita masuk ke model yang kedua. Oh ya, saya lupa ya tadi menjelaskan bahwa di sini kalau teman-teman mau tahu ya cara pakainya selain dari inference sample, tapi kan kadang ada model-model yang tidak memberikan inference sampelnya atau ya kurang lengkap lah dokumentasinya. Contohnya sentimen tadi ya. Kemudian kita ambil paling bawah misalkan. Ini halaman 160, page 160, siapa yang akses? Oke, kita pakai yang ini misalkan use sentiment. Nah, ini nggak ada model cardnya kan. Teman-teman sebenarnya bisa pakai tutorial yang jelas ada di bagian docs ini. Nah, teman-teman, ini ada transformer ya. Kemudian kalian tinggal cek aja. Misalkan kita kan tadi pakai pipeline ya. Di sini ada nggak ya pipeline? Oh, ini run inference by pipeline. Jadi kita bisa menggunakan script-script yang ada di docs ini. Atau teman-teman mau spesifik ke NLP ya, tulis saja NLP gitu kan. Nah, ini ada banyak kayak text classification, text summarization, question answering. Tadi kan kita sentimen ya, pakainya berarti text classification. Nah, ini contohnya adalah negatif atau positif sentimen ya. Jadi kita bisa pakai dokumen ini untuk mendapatkan contoh bagaimana menulis code-nya gitu ya. Nah, kayak gitu. Oh ya, ini juga bisa pakai PyTorch dan juga pakai TensorFlow ya. Jadi tergantung sih, kalau modelnya besar atau model yang udah terkenal dipublish oleh
lembaga atau Microsoft misalkan, atau memang di sort by trending atau most download-nya itu paling atas, biasanya sudah ada bisa pakai PyTorch, bisa pakai TensorFlow, dan juga bisa pakai JAX atau macam-macam bisa digunakannya. Tapi kalau model-model yang kurang besar ya atau kurang terkenal atau dipublish oleh individu yang masih coba-coba aja, biasanya terbatas. Misalkan cuma pakai TensorFlow aja atau PyTorch aja kayak gitu. Oke, kita masuk ke model yang kedua. Nah, ini namanya Flare ya. Dia diciptakan oleh kolaborasi dari Humboldt University dan juga salah satu lembaga riset ya, kalau nggak salah namanya Zalando Research. Dan ya, mereka ini juga bisa melakukan beberapa task NLP seperti post tagging, NER, kemudian sentiment analysis, dan juga mereka punya dataset seperti dataset untuk bioinformatik kayak gitu. Selain itu juga mereka bisa melakukan embedding ya, karena itu salah satu hal yang paling dasar dari NLP, mengubah teks menjadi array angka ya, menjadi angka-angka nomor. Itu bisa pakai Glove, bisa pakai BERT juga, kalau nggak salah Flare sudah support macam-macam ilmu juga ya. Jadi kita langsung ke Jupyter Notebook. Oke teman-teman, by the way saya pindah ke ini ya, Google Colab, karena biasanya ada masalah dependensi. Misalkan saya nyoba di sini gitu kan, di Jupyter Notebook saya, kemudian dipakai di kalian nggak bisa pas nginstal, entah itu karena error di will ya, atau ya macam-macam lah, karena Python version saya beda dengan teman-teman. Misalkan saya pakai 3.12, teman-teman masih 3.7, kemudian ya macam-macam karena konfigurasi dari virtual environment kita itu udah beda. Jadi mendingan kita pakai Google Colab untuk menghindari error-error yang tidak diinginkan. Nah, teman-teman bisa install Flare kayak gini aja, pip install Flare. Kemudian ini contohnya, karena tadi sentiment analysis, kita coba sentiment analysis lagi. I love Berlin, atau kita samakan aja lah ya. I had to ride in night to Florida misalkan. Nah, kita coba classifier-nya itu kita pakai sentiment ya, bukan name entity recognition. Kita mau melakukan sentiment analysis, jadi itu negatif ya, sebesar 57%. Tapi kalau ini I like pizza, coba kita coba dulu ya. Jadi ini positif, wah 99%. Jadi seperti itu ya, kita bisa pakai macam-macam task. Teman-teman bisa kunjungi aja ke GitHub-nya di ini ya, Flare NLP. Ini di sini ada macam-macam bahasa. Kemudian tadi cara installnya dan contoh-contohnya, misalkan sentiment analysis seperti yang saya lakukan. Kemudian kalau nggak salah dia ada papernya juga. Kita cari ya papernya. Ada nggak ya di sini papernya? Coba kita ke sana. Oh, ini papernya. Ya, dia udah masuk ke ACL malah ya. Jadi teman-teman bisa coba baca-baca bagaimana si Flare ini bekerja ya. Oke, mungkin kita lanjut ke yang ketiga. Oke, library yang ketiga itu namanya Spark NLP ya. Jadi mungkin di sini saya tunjukkan Spark NLP itu sendiri merupakan NLP, pengolahan NLP di platform Big Data. Karena dulu kalau kita tahu platform Big Data itu kan dikuasai oleh Hadoop ya. Jadi Hadoop sendiri kan sudah dikalahkan, atau ya mungkin ada yang lebih bagus ya, lebih baru, yaitu namanya Spark. Karena kecepatannya bisa 10 kali lipat, 100 kali lipat pada tas-tas tertentu. Dan memang mayoritas macam-macam task itu memang Spark lebih cepat daripada Hadoop untuk Big Data Processing. Nah, makanya kita tahu ada namanya MLlib. MLlib itu kan machine learning pada PySpark. Nah, untuk lebih lanjutnya itu ada namanya Spark NLP, karena NLP itu kan sekarang udah banyak pre-train modelnya. Kalau nggak salah di Spark NLP itu ada 220 model ya, pre-train model di tahun 2024 ini, di awal bulan Februari ya sekarang ya. Nah, kemudian juga bisa mencakup kalau nggak salah 40-an bahasa di dunia. Jadi sudah banyak jenis-jenisnya ya. Kita langsung ke notebook untuk melihat bagaimana cara penggunaannya. Jadi di sini kita sudah lihat ya, ada penginstalan dulu, yaitu PySpark dan juga Spark NLP. Ya kayak tadi lah ya, transformer
dan juga ada base-nya dari transformer itu sendiri, yaitu berjalan di PyTorch atau TensorFlow. Nah, kemudian setelah kita install nih udah selesai, kita import banyak hal ya di sini. Jadi kayak PySpark ML, PySpark SQL, nah macam-macam yang digunakan aja yang kalian perlu import sebenarnya. Kemudian kita bisa mulai Spark session-nya nanti ya, tapi ini kita lihat Spark version-nya dulu. Jadi Spark version-nya sendiri itu tadi kan masih 3.3. Nanti kalian ketika nonton ini mungkin sudah di bulan depan, tahun depan udah beda versionnya, nggak apa-apa, harusnya masih bisa bekerja dengan baik. Kemudian di sini kita pakai classifier yang menggunakan emoticon, karena kan model itu kalau di NLP bisa kita pakai emoticon dan tidak. Kalau tidak pakai emoticon biasanya kita remove dulu, pakai library namanya emoji biasanya atau emojis. Nah, jadi kalau di Spark sendiri itu sudah bisa langsung emoticonnya diolah sama mereka. Misalkan emot senyum ya ditranslate sebagai smile gitu ya. Kemudian ini kita sudah punya banyak jenis kalimat, karena kan memang PySpark bukan digunakan untuk single text ya. Artinya big data itu harusnya besar. Jadi kita pakai banyak kalimat nih. Kemudian di sini kita punya pipeline juga. Pipeline-nya yang pertama kita ngubah dari teks ini list menjadi dokumen. Nah, jadi setelah menjadi dokumen satu kesatuan ya, kayak data frame lah kalau di Pandas ya. Kemudian kita pakai dokumen tersebut ubah ya jadi sentence embedding menjadi angka. Dari sentence embedding kita bisa lakukan sentiment analysis gitu. Jadi teks ke dokumen, dokumen ke sentence embedding ya, jadi angka, angka menjadi suatu result lah. Apakah dia sentimennya itu angry atau sad kayak gitu. Jadi ini bukan cuma sentimen yang hanya ini ya, apa, negatif or positif, tapi dia itu banyak. Nah, ini kita download dulu model-modelnya. Kalau udah, ini saya cepat karena tadi udah saya run. Kita training di sini. Ya ciri-ciri di Python itu kan kalau training .fit gitu ya, fitting. Nah, kemudian kita coba tampilkan hasilnya, kita select ini dokumennya dan resultnya, sentimennya. Contohnya, I'm so happy the news came out in time for my birthday this weekend. Bla bla bla. Ini dia sentimennya surprise ya, kena surprise birthday. Kemudian that moment when you see your friend in a commercial, haha, ini juga surprise. Kemudian fear ini apa nih? My soul has just been pierced by the most evil, bla bla bla. Jadi dia nggak cuma negatif positif. Nah, kalau teman-teman mau jadikan negatif positif gimana ya? Tinggal kasih pipeline baru aja ya. Misalkan surprise ini sendiri itu kalau misalkan hasilnya surprise, dia sebagai negatif, misalkan fear negatif, kemudian joy ini positif gitu ya, karena senang. Atau kalian pakai model lain, bukan classified use emoticon, mungkin ada yang binary gitu. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa coba ke Spark NLP-nya di Jon Snow Lab. Nanti teman-teman bisa getting started, lihat GitHub-nya, atau ya lihat dokumentasinya ya lah paling cepat ya. Nah, kayak gini. Kalau teman-teman mau lihat demonya ya, mencoba Google Colab-nya, bisa lihat di sini. Banyak sekali pilih-pilihannya. Oke, mungkin lanjut ke library yang ketiga. Yang keempat. Selanjutnya ada NLTK, salah satu library NLP yang sudah lama ada, dan sebelum ada transformer dan juga mungkin Gensim dan sebagainya yang kompleks-kompleks ya, itu NLTK udah ada dulu, jadi udah terkenal, salah satu library yang paling terkenal di NLP harusnya. Nah, ini cocok untuk mungkin pemula yang tidak paham atau tidak deep ya, mengetahui tentang deep learning atau bingung menggunakan neural network. Nah, ini NLTK itu cenderung mudah karena tidak menggunakan itu atau menggunakan itu seiring berkembangnya zaman ya, tapi tidak mendalam seperti transformer atau yang tadi Flare, karena itu model-model yang sangat berat ya. Jadi ini cukup light modelnya dan juga ramah untuk pemula. Mungkin kita langsung ke notebook. Oke, jadi di NLTK sendiri itu teman-teman bisa install ya pip install NLTK. Kalau di Google Colab harusnya udah langsung ada ya, karena ini library yang basic kayak Pandas, NumPy. Jadi udah ada. Teman-teman, uniknya di NLTK sendiri itu kita harus download submodul mungkin ya, atau data-data atau function-function yang berkaitan. Contohnya kalau kita mau melakukan word tokenizer, nah kita harus download ini ya, PUNKT, bacanya apa nih? Pang gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau melakukan sentiment analysis, kalian harus download function ini, father lexicon. Kayak gitu. Jadi kita run dulu ya. Ini sudah ke-download karena saya sudah download duluan, jadi cepat. Kalau kita coba tokenize ini, at 8 o'clock on Thursday morning dan sebagainya.
Nah, nanti akan terpecah ya, jadi token-token, satu kata, satu token. Kemudian misalkan teman-teman mau pakai sentiment analysis, ya langsung aja pakai sentiment intensity analyzer, nanti kita lihat polarity score-nya. Nah, jadi lucu ya, nggak lucu ya, unik juga ya, karena di NLTK dia memberikan negatif, neutral, positif, dan compound. Nah, mungkin yang bagi teman-teman bingung, negatif jelas ya, dia skornya berapa, neutral berapa, positif berapa gitu. Nah, compound ini adalah gabungan dari ketiganya. Jadi kalau dikombinasikan, nah dia itu cenderung apa? Misalkan 0,8 ini kan berarti kan positif ya, besar ya, menuju ke 1, jadi dia positif. Nah, kalau si NLTK ini kan dia menggunakan, kalau nggak salah, algoritma namanya Vader. Jadi kalau Vader itu sendiri, meskipun dia positifnya 0,7 misalkan, dia juga bisa negatifnya 0,3 atau 0, berapa gitu ya. Karena memang kadang dalam satu kalimat kan ada positif negatifnya. Contohnya, saya tidak suka makanan yang dibelikan oleh teman saya, tapi karena saya sangat lapar dan nothing tulus untuk dimakan, akhirnya saya memberikan bintang 5. Itu kan cenderung positif ya, karena endingnya kan dia suka makanannya ya, maksudnya kayak ya kelapar, kemudian ada yang ngasih, dia suka, meskipun makanannya kata dia nggak enak atau dia nggak suka secara makanannya, tapi porsinya lebih kecil ketidaksukaannya daripada sukanya. Makanya kalau di Vader atau di NLTK itu sendiri, dia bisa mengcapture ini ada sisi negatifnya loh, ini ada sisi positifnya loh, tapi positifnya lebih besar, jadi komponya positif kayak gitu. Kebetulan kalau di sini nggak ada negatif-negatifnya, dia cuma netral dan juga positif kayak gitu. Mungkin kita masuk ke library berikutnya. Oke, jadi yang kelima adalah text block. Jadi text block sendiri itu modul yang mungkin lebih jadul ya daripada NLTK, karena dia itu adalah mungkin apa ya, ancestor ya. Nah, dia itu sebelum ada NLTK ya, dia sebagai groundwork-nya. Dan kalau nggak salah saya pernah baca Spacey, dia juga punya submodul namanya text block untuk sentiment analysis. Jadi kayak dedengkot mungkin ya, kayak pendahulu lah. Nah, kayak gitu, mungkin kita kena dulu ya. Oke, jadi text block itu sangat ringkas ya, karena memang dia didesain untuk pemula dan untuk NLP yang ringan-ringan. Contohnya kita cuma import text block ya, yang dengan kapital dari library text block itu sendiri. Nah, kemudian kita masukkan teksnya atau apa ya, mungkin Google Review atau komentar di Instagram atau apapun jenis yang akan teks yang akan kalian lihat sentimennya, masukkan ke text block ini, dan kemudian kita langsung cari polarity-nya. Dia sangat cepat ya, ini langsung muncul 0,6 misalkan, atau negatif ini sentimennya kayak gitu. Memang tidak powerful dan tidak cocok untuk digunakan pada production scale ya. Untuk misalkan kalian punya perusahaan, kalian sebagai data scientist, kemudian digunakan untuk ngecek sentimen itu pakai text block, sebenarnya nggak masuk akal ya, karena ini ya untuk latihan aja, untuk pengenalan. Nah, mungkin saya akan kasih honorable mention-nya untuk beberapa library yang lain. Oke, mungkin untuk honorable mention ada beberapa library yang mungkin teman-teman jarang dengar, kayak Polyglot, kemudian Core NLP. Tapi juga ada yang mungkin cukup sering terdengar seperti Fasttek, kemudian Glove, dan ada yang seharusnya sering terdengar yaitu Spacey dan juga Gensim. Nah, yang mungkin yang paling sering terdengar ya, yaitu adalah Spacey dan Gensim. Kalau Spacey itu cenderung cepat ya, kayak fast ya itu. Cuma kekurangannya ya tidak se-fleksibel NLTK. Dan juga kadang dalam instalasi atau ngedownload function-functionnya atau data-datanya kadang error, karena kayaknya dia sering update. Jadi ya kalian harus memantau mungkin di GitHub forum atau di internet cara downloadnya gimana, cara penggunaannya gimana. Dia cukup cepat update. Kemudian kalau yang Gensim, dia itu sebenarnya ditujukan kebanyakan untuk unsupervised learning ya, kayak misalkan latent directed allocation atau apa penyebutannya, LDA lah ya, untuk topik modeling. Nah, jadi tas-tas yang unsupervised biasanya dihandle oleh si Gensim. Ya, kemudian Gensim itu sendiri dia kalau nggak salah bisa juga untuk multi-core, jadi untuk model-model yang besar, bahkan lebih besar dari RAM CPU kita. Jadi dia cocok digunakan untuk multi-processing. Nah, tapi ya seperti saya sebutkan tadi, Gensim, NLTK, kemudian ada text block, kemudian Spacey, semuanya itu sebenarnya sudah cukup jadul kalau dibandingkan dengan modul-modul yang kekinian kayak LLM gitu kan, large language model, kemudian transformer, dan macam-macam. Jadi meskipun kelihatannya jadul, tapi untuk tas-tas ringan, untuk latihan, ya itu masih bisa digunakan. Jadi kadang kita nggak perlu model-model yang sangat besar ya. Kadang kan nggak muat di laptop kita,
Jadi ya ada pros dan cons. Model besar ya kelebihannya akurat, model kecil kelebihannya cepat dan juga mudah dimengerti kayak gitu. Mungkin cukup sekian, semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.